Jadi tadi aku sama Masal juga udah ketemu sama dokter lagi. Kamu ngapain ke dokter lagi? Ada apa? Om nanya doang sih, Pak. Hah? Nanya spesifik nanti Mama gimana operasinya, terus termsnya seperti apa, biar kita tahu dan kita juga bisa ngejaga. Ya Papa juga udah sempat tanya sama pihak rumah sakit tentang donor, tentang bagaimana treatment buat Mama. Kamu kenapa sih? Saya suruh istirahat sehari aja nggak pernah mau. Maaf Mas, tapi gimana? Aku kepikiran Mama. Jadi gimana? Halo Mas, kok kamu diem aja? Kamu nggak ngebolehin ya? Enggak, bukan nggak boleh, boleh ya. Cuma nanti berangkatnya sama saya ya. Saya sebentar lagi pulang antar mama ke rumah. Habis itu berangkat sama saya ke rumah sakit. Jangan dong Mas, kamu bolak-balik nanti kamu capek. Saya nggak terima protes Andini Karisma Putri. Kamu sudah saya kasih nggak istirahat sehari, berarti habis ini kamu harus dengerin saya. Ke rumah sakit berangkat sama saya, ya? Untung Pak Abimana mau kasih nomor dokter itu. Ini kesempatan gue untuk tahu lebih jauh soal penyakit Mama. Mumpung ada kesempatan, kayaknya gue telepon dokternya sekarang aja deh. Halo, selamat malam. Maaf mengganggu malam-malam gini. Saya Elsa Putri dari Bu Sarah yang waktu itu dokter rawat. Saya temennya Abimana. Oh iya Mbak Elsa, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Ya saya mau tanya untuk penyakit hepatitis toksik yang sudah parah, untuk penyembuhannya seperti apa ya dok? Separah apa? Dalam kondisi tertentu itu masih bisa diatasi dengan pengobatan biasa. Kecuali jika fungsi hati sudah kritis. Maka cara satu-satunya adalah dengan melakukan transplantasi hati. Transplantasi? Iya betul. Masih ada kemungkinan pasca operasi pun penerima donor hati akan menolak organ yang didonorkannya. Kamu ingin tahu spesifikasi untuk donor untuk mama saya? Ya, jadi kami ini sebenarnya ingin mengusahakan transplantasi secepatnya. Jadi memang suatu waktu kalau misalkan benar-benar dibutuhkan, kami nggak perlu menunggu antrian donor dari rumah sakit. Ya, saya pengen mama saya bisa cepat sembuh. Saya mengerti keinginan Bapak dan Ibu, tapi biasanya proses pengajuan hanya akan dilakukan ketika pasien sudah membutuhkan. Oke, syaratnya apa aja, Dok? Kurang lebih ada 10 syarat untuk pendonor hati. Yang pertama, berusia 19 sampai dengan 55 tahun. Yang kedua, harus dengan sukarela mendonorkan sebagian hatinya. Dan yang ketiga, golongan darah dan tipe jaringan harus sama. Tapi kalau mama saya udah transplantasi hati, apakah dia bisa hidup kembali normal lagi? Itu pun operasi tidak menutup kemungkinan untuk Ibu Sarah bisa sembuh. Karena bisa saja tubuh penerima menolak organ yang didonorkan. Ya Allah, bahkan saat aku mau berupaya lebih untuk kesembuhan mama, ternyata masih ada kemungkinan lain yang bisa terjadi. Sa. Udah, biarin aja. Tapi aku jadi merasa bersalah, Mas. Ini juga salah aku. Ya, dengan kamu udah ngomong jujur sama dia. Kan bukan kemauan kamu juga harus bohong. Udah, gak usah dipikirin, nanti kamu sedih kamunya. Udah, yuk, jalan lagi ke ruang rawat yuk. Jalan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas.
Kok kamu kesini lagi? Din, Mama kan udah bilang, udah nggak usah kesini sering-sering, kan ada Papa, ada Elsa sayang. Ya tapi aku maunya di sini mah, aku mau nemenin Mama, aku khawatir juga di rumah. Lagi pula ya, setidaknya aku udah sempet istirahat, aku udah ngurus anak-anak semuanya, udah kelar. Daripada aku kepikiran sama Mama terus nanti aku ikutan sakit. Ya kan kamu tadi pagi baru pulang dari sini, malam juga di sini. Aku juga udah tanya semuanya ke Mas Al kan. Aku tanya boleh nggak sama Mas Al. Terus kata Mas Al boleh, yang penting dia temenin. Saya minta maaf ya Pak, Ma. Saya nggak bisa nahan Andin. Ya Papa Mama tahu lah Andin kalau udah punya keinginan seperti apa. Saya paham apa yang dirasakan sama Andin. Andin ingin berbakti sama orang tuanya. Andin cemas sama Mama. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terus kalau untuk syarat mendonorkan hati itu gimana ya, Dok? Yang pertama, pendonor harus dengan sukarela mendonorkan hatinya. Yang kedua, pendonor harus memiliki golongan darah dan tipe jaringan yang sama. Jika keduanya sudah memenuhi syarat, maka syarat-syarat yang lain bisa mengikuti, tergantung dengan kondisi fisik pendonornya. Gue dan Mama punya golongan darah yang sama. Apa artinya gue bisa mendonorkan hati gue? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Oma, Kesha seneng banget didandanin sama Oma. Mama gak bisa bantuin kamu untuk bisa terus berdua sama Kesha. Kali ini Mama gak bisa berbuat apa-apa. Di situasi apapun, bahkan waktu gue berbuat salah pun, Mama selalu ada buat gue. Mungkin sekarang saatnya gue membalas semua kebaikan Mama. Gue akan mendonorkan hati gue buat Mama. Seenggaknya, cuma ini yang bisa gue lakukan untuk Mama sekarang. Yang terpenting Mama sembuh. Dan gue gak kehilangan sosok Mama yang selalu mendukung gue. Apapun itu resikonya. Aku masih kepikiran soal mutasi dari kantornya Jessica. Kalau nanti keputusan tetap aku dimutasi, gimana aku ngurus perusahaan di sini ya? Yang ada makin lama makin terpuruk. Mana belum sempat ketemu dengan Pak Bimana lagi soal investasinya. Padahal tadi ketemu. Cuman tempatnya dan waktunya nggak tepat. Gimana ya? Soal wacana mutasi kemarin, boleh request nggak saya minta untuk nggak dimutasi dulu? Kalau saya boleh tahu alasannya apa Pak Nino? Ya di samping memang tuntutan kerjaan saya dengan kamu ada, tapi di satu pihak kamu kan tahu saya punya perusahaan yang saya coba lagi ngebangun ulang gitu, ditambah lagi perusahaan yang di Malang habis kebakaran, jadi posisi saya untuk tetap di sini agak krusial buat perusahaan. Apa emang sebaiknya aku membiarkan Nino stay di Jakarta ya? Supaya dia bisa ngurusin perusahaan di Jakarta dan perusahaannya dia juga. Tapi apa aku siap untuk meninggalkan Jakarta? Kau masuk lagi ke ruangan meeting kamu dan taklukin rasa takut kamu. Kau masih bisa. Dulu aku punya kamu, Di. Yang selalu support aku,
mendukung aku secara emosional. Gak. Cukup, Bella, cukup. Kamu gak bisa bergantung terus sama orang lain. Jessica, Nabel, Hadi Cipta harus bisa semuanya sendiri. Aku harus bangkit. Karena Adi Cipta mandiri ada di pundak aku. Bukan orang lain. Jadi tadi aku sama Masal juga udah ketemu sama dokter lagi. Kamu ngapain ke dokter lagi? Ada apa? Om nanya doang sih, Pak. Nanya spesifik nanti Mama gimana operasinya, terus termsnya seperti apa, biar kita tahu dan kita juga bisa ngejaga. Ya Papa juga udah sempat tanya sama pihak rumah sakit tentang donor, tentang bagaimana treatment buat Mama, semuanya Papa udah tanya. Makasih ya kamu, Al sama Randy juga udah melakukan hal yang sama. Makasih ya. Yang pasti kita semua di sini berdoa yang terbaik untuk Mama supaya Mama bisa cepat sembuh dan kembali untuk beraktivitas. Betul, Bu. Kita semua ingin Ibu untuk cepat sembuh, Bu. Ya lagi pula kalau ngelihat kondisi Mama kayak kemarin yang tiba-tiba drop kan, kita juga nggak mungkin bisa ngandalin antrian donor dari rumah sakit kan. Harus cari sendiri. Ya, yang bikin lebih aku sedih lagi karena aku sebagai anak aku tidak bisa melakukan apapun untuk Mama kecuali ini. Pengen banget aku mendonorkan hati aku buat Mama, tapi masalahnya kan kita nggak sedarah. Din, walaupun golongan darah kamu sama Mama sama, Mama juga gak akan izinin kamu untuk ngelakuin itu. Iya, Gak usah. Kamu kan juga harus mikir anak-anak, terus mikir macam-macam. Ya? Iya, aku udah mikirin itu, cuma sebenarnya Mama bisa melakukan operasi dengan cepat. Ya salah satunya tuh ya Elsa. Pilihannya tuh Elsa. Tapi masalahnya kan kita juga nggak mau kan kalau Elsa mendonorkan hatinya dia untuk Mama. Mama juga nggak mau kondisi. Masa depan kamu, masa depannya Elsa itu masih panjang. Jadi Mama nggak mau. Mendingan kita tunggu aja ya. Papa udah sempat tanya sama pihak rumah sakit soal donor. Tapi ternyata pihak rumah sakit bilang antrian untuk donor hati lumayan panjang. Ya, Papa bingung harus gimana sebetulnya. Sedih banget ya jadi gue. Udah jadi orang yang terakhir tahu soal penyakit Mama. Dan ternyata gue gak dilibatkan juga dalam pembicaraan ini. Emang segitu gak pentingnya ya gue. Kalau masalah cari nanti biar Sa? Ya Allah, apa Elsa mendengar pembicaraan barusan? Kalau dia dengar, dia pasti akan semakin marah. Semoga Elsa gak dengar pembicaraan tadi.
Ma? Aku boleh tanya sesuatu? Apa sayang? Sebenarnya aku anak mama papa atau bukan sih? Kamu kenapa nanya begitu, Nak? Kenapa aku selalu jadi orang terakhir yang tahu dari keluarga aku sendiri? Apa mama papa masih nganggap aku anak kecil yang nggak perlu tahu apa-apa? Yang nggak perlu tahu penyakit mama? Kan Papa udah jelasin, Mama melakukan hal ini kemarin demi kebaikan kamu. Termasuk bahwa mama membutuhkan donor hati? Kamu kan lagi keluar, nanti juga pasti akan kami ceritakan sama kamu, Nak. Oh ya? Sa? Karena aku baru tahu dan dari mama, papa, Mbak Andin tidak menjelaskan aku dengan detail, akhirnya aku cari tahu sendiri loh. Aku tahu mama bisa kapanpun drop karena kemarin dari ICU. Dan saat ini mau membutuhkan donor hati secepatnya. Tapi kita semuanya sedang memproses dan mengusahakan masalah itu, Kosa. Lo gak perlu repot, Mbak. Gue anaknya kok. Sa? Gue akan ngelakuin apa aja buat mama. Bahkan mendonorkan hati gue. Gue pun juga siap.